itu tidak pernah mempromosikan wanginya. Tapi siapapun yang jalan di sekitarnya, wanginya akan terasa. Teropong KLC, transparan dan terpercaya. Voice of the Voiceless. Halo, selamat malam. Salam jumpa lagi bersama saya, Placidus Asis Diornai, dalam acara podcast yang spesial malam ini. Beberapa bulan lalu, saya juga mengundang narasumber yang bernama Dr. Randus Christian Roto dalam sebuah acara KTT, acara kenegaraan. Dan malam ini, saya sengaja datang ke tempat tinggal beliau di Labuan Bajo, tentunya. Dan saya ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam, karena di hari-hari terakhir, nama beliau cukup mencuat ke publik dalam sebuah pemberitaan. Nah, saya tidak tahu apakah betul informasi yang saya peroleh benar adanya. Nah, saat ini saya sedang berada di tempat tinggal beliau. Nah, saya kenalkan, sebelum saya masuk kepada tema, narasumber saya malam ini adalah Dr. Randus Christian Roto. Beliau adalah mantan Bupati 2 periode Kabupaten Manggarai, dan juga pernah menjadi mantan Sekda Kabupaten Manggarai Barat. Dan di dalam sejarah pemekaran Manggarai Barat, beliau adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan Kabupaten ini Mekaran. Juga dalam berbagai momentum di NTT tentunya, beliau aktif dalam berbagai diskursus publik di NTT. Hari terakhir ini kita mendapatkan informasi yang cukup membuat publik tercengang, ya. Jadi ada sesuatu di balik berita ini yang ingin diketahui publik tentunya. Nah, malam ini saya coba mengkonfirmasi lebih dalam. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam juga untuk semua yang nonton dan mendengar podcast ini. Ya, bulan lalu kita kayaknya pernah bertemu, Bapak, ya, dalam sebuah acara KTT. Betul. Mengapa sampai kemudian Bapak ditetapkan atau diputuskan oleh Partai Nasdem untuk maju dalam calon legislatif tahun 2024? Apakah ada permintaan langsung dari DPPK atau apa ini? Nah, ini publik perlu tahu sehingga nanti tidak salah informasi. Silakan. Yang pertama saya mau menyampaikan supaya jangan lagi diberitakan atau tidak lagi dibicarakan sebagai sebuah isu. Ya, betul. Tidak. Bahwa saat ini saya sudah resmi menjadi salah satu calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Bahkan juga nomor urutnya juga sudah ditetapkan. Oh, luar biasa. Saya ditetapkan sebagai nomor urut 2. Oke. Sedangkan nomor urut 1 itu Ibu Yuli Leskodat. Karena beliau incumbent ya. Sekarang beliau masih duduk sebagai anggota DPR RI. Lalu kemudian bagaimana peristiwa ini bisa terjadi, boleh dikatakan begitu cepat Ya. Karena daftar calon sementara itu sudah selesai. Ya. Sementara saya tidak ada dalam daftar calon sementara itu. Tiba-tiba kemudian di injury time, perbaikan dokumen-dokumen dari para calon yang sudah terdaftar. Tiba-tiba saya didatangi oleh seseorang yang diutus oleh Pak Surya Paloh, dan diutus oleh Pak Victor Leskodat, untuk menyampaikan bahwa saya diminta untuk menjadi salah satu calon anggota DPR RI itu. Nah, saya tentu kaget. Ya, kaget termasuk kita semua. Karena bagi saya kan sudah selesai semua ini proses ini. Ya. Tinggal menunggu saja daftar calon tetap dengan nomor urut dan segala macam. Dan bahkan para calon dari Partai Nasdem itu sendiri dan bahkan partai-partai lain, ya, calon anggota DPR RI itu semua sudah berjalan di tengah masyarakat untuk memperkenalkan diri, melakukan sosialisasi diri, sedangkan saya sendiri tidak. Saya asik dengan kesibukan rutin saya sebagai seorang yang pensiun dan kebetulan berada di Labuan Bajo. Pada saat mereka datang untuk meminta kesediaan saya, ya
padanya saya mengundang dan memanggil istri Oke. dan kedua orang anak saya untuk meminta persetujuan mereka. Oke. Gitu. So, saya tidak bisa putuskan sendiri Hmm. karena saya sudah menjadi milik keluarga. Oke. Ya, sudah menjadi milik keluarga. Dan keluarga-keluarga yang lain pun saya coba menggunakan media yang ada Betul. untuk juga mengkomunikasikan soal ini. Hmm. Awalnya memang mereka berprinsip bahwa mereka tidak ingin saya capek, ya, Oke. karena 10 tahun memimpin Menggerai itu cukup menyita waktu, dan terus terang beberapa kali saya ikut dalam perhelatan politik tingkat nasional dan tingkat regional ini, dan saya gagal. Ya. Nah, tetapi karena saya lihat putusan yang dikirim oleh Pak Surya Paloh dan Pak Victor Leskodat ini serius ya, serius. Saya berpikir saya apa sih? Ya. Besar apa saya ini? Betul. Bukan cuma saya ini orang yang ada di dapil 1 ini. Betul. Masih banyak kader-kader yang lain, kader-kader muda yang potensial, ya kan? Kenapa mesti saya yang mereka tetapkan? Saya tuh tidak bertanya juga pada saat itu. Memang saya katakan kenapa harus saya? Ya. Nah, mereka hanya menjawab bahwa ini hasil kesimpulan terakhir, bahwa sebenarnya yang sudah terdaftar ini adalah Bapak Joni Plate, Betul. sudah terdaftar di daftar calon sementara. Ya, karena ada satu dan lain hal, ya, beliau tidak bisa dilanjutkan. Betul. Ya, karena itu mesti ada calon pengganti. Betul. Itu penjelasan dari utusan ini. Ada begitu banyak orang katanya yang diinventarisir untuk mengganti posisi Pak Joni Plate ini. Tetapi kesimpulan terakhirnya saya. Ya. Ini yang saya terus terang menjadi beban, gitu ya. Kalau tidak, saya tanyakan, apakah hanya saya yang dibicarakan di partai ini untuk menggantikan Pak Joni? Oh tidak, Pak. Ada cukup banyak orang katanya. Nah, saya, istri dan anak-anak semua dengar ini penjelasan. Ya, mereka semua dengar penjelasan ini. Jadi kita sangat menghargai. Ya, kita merasa wah, ini orang lain menghargai kita, lalu kita tidak memberikan respons yang positif sesuai harapan mereka. Itu sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan mereka. Akhirnya saya katakan, oke, saya bersedia setelah istri dan anak-anak juga memberi restu. Dan keluarga inti lainnya juga saya coba bangun komunikasi pada saat yang sangat singkat itu. Ya, mereka kembalikan kepada saya dengan satu catatan. Mereka mengatakan yang penting Bapak, Kakak, Om, ya, bersedia, kami juga siap untuk mendukung. Jadi itu saja singkat soalannya. Ya, dalam politik tentunya ada begitu banyak prosedural, bahkan persyaratan. Kita ingin tahu sejauh manakah kesiapan itu. Apakah ketika dimintakan, karena ada persyaratan administratif. Betul. Nah, saya ingin tanya, karena publik supaya clear pada level ini. Nah, coba Pak Kris jelaskan bagaimana dalam limited waktu yang begitu singkat mempersiapkan segala sesuatu menyangkut pencalon ini. Ya, itu juga memang menjadi kendala pada saat itu. Waktu yang tersisa untuk melengkapi bahan itu sisa kurang lebih ada 3 hari ya. Sehingga saya dilakukan ujian psikologi pada waktu itu ada 500 lebih pertanyaan tertulis. Lalu kemudian ikuti dengan wawancara. Betul. Saya ikuti semua. Lalu hari berikutnya kita mulai urus surat-surat yang sesuai dengan ketentuan, antara lain itu surat dari pengadilan, itu bahwa tidak pernah tersangkut dengan hukum, dan surat-surat lainnya, dan lengkap. 1 hari sebelum tanggal 9, satu hari sebelum tanggal 9 itu, tanggal 8, itu semua bahan itu dikirim ke Jakarta. Dikirim oleh, mau tidak mau sudah memang harus melalui pengurus Dasdem yang ada di sini. Karena saya tidak mengerti mau kirim kemana ini bahan-bahan. Itu perpanjangan tangan. Itu saya mau tidak mau membangun komunikasi dengan pengurus partai yang ada di Labuan Bajo ini. Bagaimana cara mengirim semua bahan-bahan ini? Dan yang dibutuhkan, ya sudah mereka memberikan penjelasan kepada saya, dan mereka tahu bagaimana kirim dengan teknologi yang canggih sekarang ini. Mereka kirim. Setelah dikirim sore itu saya sudah langsung dapat KTA. Ya, saya langsung dapat KTA. Bahkan juga sudah langsung mendapat informasi tentang bahwa saya mendapat nomor urut yang kedua.
nomor urut kedua. Jadi itu saja, singkat sekali. Ya. Artinya dari sisi kesiapan tadi, Ya. Bapak juga meminta persetujuan keluarga, Ya. juga itu satu sudah final, Final, ya, dan final. juga dari sisi administratif itu Final. juga sudah lengkap dan final, Ya, dan final. sudah diterima oleh DPP, Sudah. bahkan sudah masuk ke KPU pusat mungkin. Sudah, ya? sudah. Oke. Yang kedua sebetulnya menarik ini Bapak, Oke. karena ini soal Pak Kris masuk dalam sebuah partai yang bernama Partai Nasdem. Betul. Yang hari-hari terakhir cukup gencar, cukup wow di publik. Ya. Ada sebuah kasus yang menimpa partai ini yang dilakukan oleh oknum partai sehingga membuat partai ini terperosok jatuh pada level tingkat kepercayaan publik. Ya. Saya mau tanya dari sisi ini, Pak Kris ini tidak salah memilih partai kah atau apa ini? Karena ini berbenturan atau berhadapan dengan isu publik yang sangat dasar. Oke, bagi saya begini ya, partai itu hanyalah sebuah jembatan yang mengantar kita untuk sebelah. Oke. Di sebelah itu adalah medan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Oke. Di sebelahnya itu. Tanpa partai politik kita tidak bisa. Ya, kita tidak bisa menjadi calon ya, menjadi calon anggota DPR RI harus melalui partai politik. Dan Nasdem ya konstitusional ini partai, sah ini partai. Apa salahnya? Ya kan? Tetapi bahwa ada kasus, ya kita terbuka sajalah. Saya kira tidak ada satu partai pun di Republik ini yang tidak terkena kasus. Ya. Tapi apakah kasus ini lalu menghentikan gerak langkah kita untuk mengabdi kepada bangsa dan negara? Tidak. Kasus-kasus ini diselesaikanlah sesuai mekanisme dan prosedur yang ada. Katakan kita kasus Pak Joni, ya, Pak Joni Plate. Saya kira Nasdem sangat menghargai proses hukum yang ada sekarang ini. Kita ikuti proses hukum ini. Nah, apakah kader Nasdem saja yang tersandung kasus ini? Tidaklah. Saya kira kita harus jujur mengakui ini. Berbagai media kita dengar dan beberapa orang kita tidak sebutkan. Media sekarang ini kan tidak bisa tertutup. Semua terbuka siapa-siapa yang tersandung kasus. Nah ini apa namanya oknum. Kita katakan oknum. Tapi pergerakan kita, pengabdian kita kepada bangsa dan negara tidak boleh harus terhenti karena soal-soal ini diselesaikan. Apakah kemudian ada pertimbangan khusus lainnya yang dipertimbangkan oleh partai ini? Karena seingat kita bahwa figur Pak Joni Plate saat itu maju pada tahun 2019 kalau tidak salah, meraup suara yang begitu fantastis. Lebih khusus di wilayah 3 Manggarai ya, sangat signifikan. 100.000 lebih. 100.000 lebih. Nah, apakah ada pertimbangan itu pula sehingga melihat seorang Pak Christian yang juga sebagai orang Manggarai tepat untuk memilih Pak Kris? Oke, baik. Saya sangat menghargai dan menghormati Pak Joni ya. Dan beliau menjadi kebanggaan orang Flores ya. Dapil 1 ini, mulai dari Alor sampai Manggarai Barat ini. Dia menjadi kebanggaan kami semua. Dia tersandung kasus seperti ini, lalu kami tidak rame-rame juga mengumpat dia. Tidak mungkin dong. Tidak mungkin. Dia kebanggaan kami bahwa dia tersandung kasus sekarang ini. Please, ada prosedurnya. Ada proses hukum. Ada proses hukumnya. Tapi dia menjadi kebanggaan kami. Itu satu. Yang kedua, suara yang diperoleh oleh Pak Joni ini, dapil 1 mulai dari Alor sampai Lembata, itu Alor Lembata sampai Manggarai Barat. Itu 120 ribuan itu bukan suara yang kecil. Gitu. Suara yang besar. Saya kira partai juga memperhitungkan ini. Dengan itu mereka segera harus mencari penggantinya. Karena yang tersandung kasus ini kan Pak Joni. Yang memberi suara ini kan tidak tersandung kasus. Oh iya. Yes. Jadi partai ini memberikan penghargaan dan penghormatan kepada pemilik suara yang adalah juga pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Betul. Itu yang saya hargai, itu yang saya hormati, dan tolong berdoa untuk saya. Ya, saya sadar betul. Saya sadar betul usia saya tidak muda lagi. Masih banyak kader-kader lain. Masih banyak kader-kader lain yang muda, yang potensial, yang bisa. Tetapi mari kita bertanya bersama-sama, kenapa Mas Nasdem menunjuk saya? Iya kan? Itu saya tidak meminta. Saya sudah happy dengan jaga kios kecil saya di Labuan Bajo. Saya sudah happy kok. Ya, tetapi saya juga tidak bisa memisahkan diri sebagai seseorang yang pernah
ya, Oke. menjadi seorang pejabat negara yang melayani kebutuhan rakyat. Ya. Bagi saya itu bukan tidak asing lagi, tidak asing. Ya, saya kira memang di mata publik Ya. NTT lebih khusus Manggarai Raya, figur Pak Kris memang dikenal sebagai figur yang uh, tidak memiliki catatan negatif ya Mudah-mudahan. dalam sejarah politik yang publik pantau selama ini. Mudah-mudahan. Sampai dengan pensiun pun tetap nyaman dan happy sekali. Nah, pada level ini Pak Kris, ini politik 2024 tidak seperti politik yang 2019 tentunya. Ada banyak figur dan juga banyak partai yang ikut maju berkompetisi di 2024. Nah, saya ingin mendapatkan keterangan bagaimana strategi Pak Kris ketika 2024 ini berhadapan dengan orang multi partai ini, apalagi incumbent dari, nah ini agak ini pantauan publik karena sosok dan figur-figur ini lumayan hebat gitu Pak Kris. Pak Kris hadir pula di 2024. Silakan. Baik, yang pertama begini, ya saya kira masyarakat Flores ya di Dapil Ya. 1 khususnya ini ya, Ya. NTT ini pada umumnya, ya sudah kenal lah si kurus ini, ya kan sudah kenal mereka. Kalau mau bicara tentang Christian Rotok, mereka punya bayangan, oh ya orangnya kurus, nggak pernah gemuk gitu. Sudah Iya. kenal. Oke. Lalu kemudian track record saya juga sudah tahu pasti ya. Betul. Nah, itu saya yakin sekali ya. Baik dan buruknya saya ini sudah dikenal. Jadi untuk tahap memperkenalkan diri, saya sudah lebih satu langkah. Lalu saya mau katakan ya, sudah lebih satu langkah. Lalu apakah orang suka atau tidak suka dengan saya? Yang penting bahwa mereka sudah kenal. Oke. Dan yang pertama kan kenal dulu dalam arti yang sangat komprehensif. Betul. Kenal betul siapa dia, apa saja track recordnya, dia punya riwayat hidupnya seperti apa. Saya kira orang semua sudah bisa buka di media. Betul. Tinggal sekarang apakah mereka suka atau tidak suka sama saya. Bagaimana strategi saya nanti? Ya saya beritahu kepada mereka, saya calon DPR RI lagi nih. Ya bagaimana menurut bapak-bapak dan ibu sekalian? Hak mereka lah untuk senang. Ada orang yang masih senang dengan saya, tapi belum tentu dia memilih. Ya kan? Nah, ya. Tetapi ada orang yang senang sekaligus dia memilih. Ya. Gitu. Nah, kenal, senang, yang terakhir kan tinggal pilih. Jadi kalau mereka sudah tahu, mereka sudah kenal, dan mereka memilih, ya selesai itu soalnya. Itu satu. Yang kedua, tentu saya harus jalan lagi. Ya, saya harus jalan bertemu masyarakat dengan waktu yang tersisa ini. Yang kedua, media ini. Media ini perannya sangat besar untuk memperkenalkan semua calon. Bukan cuma saya ya. Jadi siapa yang mau kenal cepat, ya manfaatkan media ini. Segala macam media yang ada ini. Manfaatkan. Supaya masyarakat bisa melihat, ini apa namanya? Apalagi era digital ya. Era digital. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan teknologi yang canggih sekarang ini, ya salahmu sendiri. Jadi saya berterima kasih lah pada Komodo Lawyers Club yang sedikit saja saya singgung bahwa saya terpilih, saya terpilih lagi sebagai calon. Wah, langsung mengambil inisiatif untuk buat acara ini. Makasih ya. Ya, makasih juga Bapak. Dengan teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Politik itu identik dengan trust, percaya. Maka bagaimana cara Pak Kris meyakinkan publik? Karena ini trust ini adalah harga mati loh. Harga mati bagi pemilih untuk memilih calonnya. Ya, tidak gampang ya. Nah, saya kepingin dapat sebuah informasi itu. Karena ini rivalitasnya berat-berat. Membangun trust ini cukup susah gampang. Tapi saya yakin Pak Kris memiliki strategi lain. Bagaimana cara membangun kepercayaan publik? Bagi saya begini, masa depan itu kan dia harus berbalik kepada masa lalu dan masa kini. Tidak ada masa depan tanpa masa lalu. Ya kan? Masa lalu dan masa kini itu bagian daripada masa depan. Masa lalu saya ini kan saya bupati 2 periode. Kalau trust itu tidak ada untuk saya, masa saya terpilih periode yang kedua? Ya, betul juga. Itu satu contoh ya. Satu contoh. Yang kedua, walaupun saya gagal, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon DPR RI, walaupun saya gagal, tetapi saya diminta loh untuk jadi calon, kecuali calon gubernur. Itu inisiatif saya sendiri. Tapi calon wakil gubernur saya diminta oleh Pak Istan untuk jadi calon wakil gubernur.
Untuk calon dari partai lain sebelumnya untuk DPR RI, saya diminta juga itu loh. Oke. Nah, itu berarti ada trust. Ya. Lah, Artinya, dari mana datangnya trust? betul. Harus sama antara yang kita omong Mhm. dengan apa yang dalam hati. Setuju. Atau dengan kata lain, yang keluar di mulut itu datangnya dari hati. Tanpa datang dari hati itu nonsens. Tidak benar. Oke. Itu modal yang saya miliki. Untuk mengimbangi trust itu, biasanya politik identik dengan sebuah tindakan atau perbuatan. Sehingga publik melihat, oh ini nyata. Nah, pantauan Komodo Lawyers Club selama ini, dari menjabat 2 periode menjadi bupati, ada kerja nyata yang kita pantau. Begitu juga dalam relasi sosial. Pak Kris selalu aktif di berbagai momentum, di kegiatan sosial masyarakat, di acara-acara kenegaraan, diundang sebagai tokoh. Apakah itu menjadi andalan Pak Kris untuk menjual figur Pak Kris di 2024? Ya, saya sendiri sebenarnya tidak punya apa namanya daftar ya. Ya. Daftar terhadap hal-hal yang saya sudah buat. Oke. Dan saya tidak pernah merasa bahwa saya sukses di perbuatan-perbuatan itu. Ya. Saya serahkan kembali kepada masyarakat, kepada konstituen, ya sebagai pemilik kedaulatan. Kalau apa yang saya sudah buat di masa lalu, Baik. kalau apa yang saya sudah katakan di masa lalu terbukti dan itu baik adanya, saya siap melanjutkan itu. Siap. Ya, saya tidak akan berubah. Christian Rotok yang dulu itu adalah Christian Rotok yang sekarang dan yang akan datang. Ini terakhir sebetul dari dialog. Kita ingin dialog tentang ini akan terus berlanjut karena 2004 masih tahun depan. Siap. Nah, informasi awalnya kita ingin meluruskan tentang isu hari ini, ya, tentang Pak Kris diminta oleh Partai Nasdem menjadi calon di legislatif dan juga ingin meluruskan posisi isu korupsi yang dialami dengan posisi Pak Kris masuk ke Nasdem. Nah, di closing statement ini saya ingin mendapatkan keterangan pesan khusus dari seorang Pak Kris untuk publik sehingga publik tidak ragu untuk memilih figur dan partai yang akan dipilihnya di 2024. Silakan. Oke, tadi saya katakan masa depan itu kan harus dilihat dari masa lalu dan masa kini. Ya. Oke. Pada saat saya dulu diantar oleh keluarga dari rumah ke rumah jabatan ya, untuk melaksanakan tugas sebagai bupati, ada 2 doa saya. Doa saya yang pertama, Tuhan yang antar saya ke rumah jabatan ini untuk mengabdi kepada masyarakat. Untuk mengurus masyarakat Manggarai ini menjadi makmur dan sejahtera. Tolong pulangkan saya ke rumah saya, Tuhan. Tanpa harus singgah di tempat-tempat yang tidak diinginkan. Doa yang kedua, Tuhan, kalau saya turun dari bupati, saya senyum dengan orang, mudah-mudahan orang membalas senyuman itu. Mereka tidak mengumpat saya. Dua-duanya saya dapat, bahkan berkelebihan. Saya pulang ke rumah sudah sekian tahun, ya kan? Sekarang Lawyers Club ini kalau saya buruk 10 tahun yang lalu, malah Pak Asis datang menyapa saya. Betul. Pasti Pak Asis mengatakan, main pergi itu orang, tidak buat apa-apa untuk masyarakatnya. Itu keyakinan saya. Tapi apakah saya sempurna sekali? Tidaklah. Pasti tidak. Pasti banyak juga kekurangan yang ada dalam diri saya. Karena itu saya selalu terbuka untuk menerima kritik. Siapa saja boleh mengkritik. Ya. Yang penting kritik untuk membangun. Syukur kalau ada solusinya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan kunci saya. Ketika Pak Kris dulu menjabat menjadi bupati 2 periode, tentu agak berbeda dengan program legislatif. Apa yang Pak Kris ingin kerjakan ketika Pak Kris berkeliling 1 Flores ini, bahkan pernah dulu sampai ke Alor Lembata, apa yang ingin Pak Kris perjuangkan di Senayan nanti? Baik ya. Jadi DPR itu, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR pusat, dia bukan eksekutor. Dia bukan eksekutor, tapi dia itu adalah jembatan untuk meneruskan aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat. Jadi karena itu DPRD, DPR provinsi
DPRD kabupaten Hmm. dan DPR pusat tentu harus menyerap aspirasi masyarakat. Bukan apa maunya DPR itu Ya. atau DPRD itu, Hmm. tetapi apa maunya pemilik kedaulatan. Mhm. Betul bahwa DPR RI dia punya hak untuk menetapkan undang-undang Betul. dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kewenangan yang Tiga padanya. fungsi tadi. Tapi dia bukan pemilik kedaulatan. Oke. Pemilik kedaulatan itu tetap rakyat. Karena itu dengan apa yang dia minta, Mhm. beri apa yang dia minta. Itu saja. Dan itu yang diperjuangkan. Mengenai apa-apa saja yang rakyat minta di Dapil Flores ini, saya sudah tahu. Oke. Karena saya sudah keliling. Ya. Bukan saya sudah dengar, saya sudah lihat, Mhm. saya sudah rasakan, ya kan? Dan saya sudah dengar Mhm. tentang itu. Tentu aspirasi itu nanti yang akan saya bawa ke sana. Mhm. Janji pasti tentang apa-apa saja itu tentu jangan. Mhm. Karena rakyat pegang itu. Mhm. Tetapi bahwa saya meneruskan aspirasi rakyat itu pasti. Karena itu tugas utamanya. Tetapi menjanjikan bahwa saya nanti akan bawa pulang satu gelas, ya, tunggu dulu. Mhm. Ya, karena kita mesti tahu dulu sakunya negara ini seperti apa besar. Besar saku negara muncul di daerah. Tapi kalau kecil juga saku negara, kita tentu menyesuaikan. Wah, Ya luar kan? biasa. APBN kan? Ya. Kita lihat APBN. Mhm. Kalau APBN-nya besar, ya, dan kita punya hak untuk dapat itu yang kita tuntut. Mana kami punya? Mhm. Negara kesatuan berbentuk republik kan ini. Ya, betul. Ya, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia semua. Mhm. Kalau provinsi ini dapat, kenapa kami tidak dapat? Mhm. Kalau kabupaten ini dapat, kenapa kami tidak dapat? Oke. Itu yang dituntut. Itu saya kira. Jadi pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan. Jadi kita juga jangan kita semua, Ya. karena dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Sangir sampai Talaut, itu Indonesia juga. Oke. Itu Indonesia juga. Oke, terima kasih banyak Pak Kris. Ini sebuah diskusi yang menarik dan saya ucapkan profisiat telah dipilih oleh Partai Nasdem di pencalonan legislatif 2024. Baik. Nomor urut 2 ya. Nomor urut 2. Baik, terima kasih banyak Pak Aziz. Saya juga mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Dapil 1 NTT ini mulai dari Lembata, Alor, ya, dari Alor Lembata. sampai Manggarai Barat ini mohon doa, ya, dan mohon dukungan. Ya. Ya, ada cukup banyak calon dari Dapil ini. Ya, Ya, betul. mari kita sama-sama bergandeng tangan, bertemu konstituen, berikan mereka kebebasan untuk mereka boleh memilih Siapa saja. Ya. Saya kira ini pertemuan sangat menarik ya. Sebuah informasi supaya publik tidak bertanya-tanya lagi. Mudah-mudahan melalui podcast ini, kalau ada yang belum mengenal Pak Kris, podcast ini memperkenalkan. Bisa saya tambah satu? Silakan. Oke. Kalau saya dianggap terlalu tua, ya, pilihlah yang muda. Tapi kalau ada yang terlalu muda, pilih saya yang tua. Ingat Ya. bahwa Anda belum pernah tua, tapi saya pernah muda. Wah, ini luar biasa nih. Filosofi yang tepuk tangan. Good, demikianlah dialog singkat kita malam ini. Semoga nanti di pertemuan berikut kita membahas lagi tentang program ya. Amin. Sehingga nanti masyarakat tahu sebelum Pak Kris turun ke bertemu voters, bertemu pemilih, setidaknya informasi program sudah siap diketahui masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.